Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuni. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari SD Aisyah Islamic Center Cianjur. Perkenalkan, di samping saya siapa Pak? Nama saya Hendra, saya guru di SD Aisyah Islamic Center. Ya. Baik, sebelum saya melakukan supervisi, saya akan berbincang dulu mengenai praobservasi dengan Bapak Hendra. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Hari ini kita ada praobservasi ya Pak ya? Sebelum nanti saya melaksanakan supervisi ke kelas Bapak ya. Nah, sebelum saya melaksanakan atau menyampaikan beberapa pertanyaan, maksud dari tujuan praobservasi ini adalah supaya mengetahui dan melihat kesiapan Bapak nanti pada saat melaksanakan supervisi begitu ya. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah mengenai tujuan Pak. Tujuan pembelajarannya yang akan Bapak sampaikan pada saat supervisi nanti itu apa Pak? Oh iya. Untuk pada saat nanti supervisi ada dua tujuan pembelajaran yang akan yang saya tetapkan. Yang pertama supaya anak mengetahui bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang. Terus yang keduanya, anak bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun ruang. Oh, itu ya tujuannya Pak ya? Iya. Nah, kalau untuk area pengembangannya sendiri itu apa Pak? Oh iya, untuk area pengembangannya di pembelajaran kali ini yaitu yang pertama pengembangan intelektual, yang kedua bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan positif, dan yang ketiga penerapan disiplin. Ya. Nah, selain tadi tujuan area pengembangan, apa metode yang akan Bapak laksanakan pada saat nanti supervisi di kelas yang akan Bapak sampaikan? Oke. Untuk metode yang akan saya pergunakan yaitu metode project based learning, di mana nanti saya akan memberikan semacam proyek kepada anak untuk diselesaikan secara berkelompok. Seperti itu. Oh iya, bagus. Selain itu Pak, untuk strateginya supaya nanti tercapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri itu apa? Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu nanti akan ada dua, yaitu berdiferensiasi secara proses dan berdiferensiasi secara konten. Untuk prosesnya nanti saya akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kecenderungan belajarnya. Nanti ada anak yang di kelompok yang kecenderungan belajar secara visual, audiovisual, dan kinestetik. Terus nanti kontennya nanti saya akan memberikan bahan pembelajaran kepada setiap kelompok secara berbeda sesuai dengan yang tadi kecenderungannya. Iya, bagus. Nah, yang terakhir Pak, pertanyaan saya yang terakhir itu mengenai penilaian yang akan Bapak sampaikan pada saat nanti itu seperti apa? Iya. Untuk penilaian yang akan saya lakukan pada proses pembelajaran itu ada dua jenis. Yang pertama penilaian tertulis, dan yang pasti itu penilaian sikap. Itu ya. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, supervisinya kapan ya akan Bapak laksanakan? Pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Iya. Ya. Nanti insya Allah pada hari Rabu saya akan masuk kelas Bapak ya. Saya akan melihat nanti bagaimana Bapak menyampaikan yang tadi yang sudah saya tanyakan ya, mengenai tujuan, area pengembangan, metode, strategi, serta penilaian. Dan insya Allah setelah supervisi itu pun nanti kita akan ada dialog lagi Pak mengenai pasca supervisinya. Iya, itu saja mungkin Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak untuk waktunya, untuk perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang masih pakai topi di kelas mohon dibuka dulu topinya. Materi kita pada hari ini adalah materi tentang bangun uang. Setelah sebelumnya kita mempelajari materi tentang bangun data. Ada yang tahu nggak perbedaan antara bangun uang dan bangun data? Masih ingat? Ada berapa sisi? Masih ingat nggak? Kayak kelas kita nih, kelas kita ini balok nih. Ada berapa sisinya? Ada berapa? Ada? Ada 8. Ada berapa? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Berarti balok dia memiliki 6 sisi atau ada 6 permukaan. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. 50 cm pangkat 2. Ingat, kalau luas permukaan itu pakainya pangkat 2. Pangkat 2. Kalau nanti ada volume itu pakainya pangkat 3. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami, di sini mereka punya usaha untuk kalian. Saat ini masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian isi, nanti saya kasih lembar tugasnya. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang ada di soal ini. Untuk kelompok 1, 2 ya. Ini kelompok. Isinya sini. Kayak kasih waktu 10 menit cukup. Ya. Dikasih nama, terus dikasih kelompok berapa. Misalkan nama Naima kelompok 2. Jawaban nggak usah ditulis sama-sama aja, langsung jawabannya saja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kemudian mari setelah observasi hari ini kita akan coaching dari pelajaran yang sudah kita sampaikan. Nah, mengenai pembelajaran yang kemarin, bagaimana tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum? Kemarin itu ada 2 tujuan pembelajaran dan alhamdulillah dari kedua tujuan pembelajaran tersebut sampai apakah ada kendala mengenai tujuan atau dari proses pembelajaran itu masih dilakukan ada sedikit kendala teknis yang ada di poin yaitu mati lampu dan mati lampu tapi colokannya nggak ada nggak ada saluran listriknya sehingga mengakibatkan si yang fokusnya itu tidak nyala atau mati tengah pembelajaran tapi bagaimana dengan selanjutnya pembelajaran bisa tersampaikan kendala seperti itu tidak terlalu membuat maksudnya pembelajaran karena itu hanya kendala teknis jadi pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan rencana yang Bapak Nah, selanjutnya untuk karya pengembangan kemarin yang kalian telah capai, apa saja itu? Oke, kemarin itu ada saya itu membuat pola pembelajaran berdifferensiasi. Kemarin kita membuat kelompok anak berdasarkan minat dan bakatnya juga dan alhamdulillah berjalan. Ada tantangan untuk pembelajaran diferensiasi kemarin? Oh ada, tentunya ada. Jadi tantangan pada pola pembelajaran berdifferensiasi tersebut kita harus memisahkan
lagi dengan pemahaman lainnya. Nah, selain tantangan, adakah hal baik yang kemarin sudah terlihat dalam pembelajaran dengan siswa? Tentunya ada banyak sekali hal-hal lainnya, karena kita memisahkan anak tersebut disesuaikan gitu ya. Jadi anak-anak bisa lebih ini lebih fokus lagi belajar, terus materi pembelajaran yang disampaikan, evaluasi yang diberikan kepada anak juga itu mereka bisa lebih gampang mencernanya. Nah, untuk strategi kemarin, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran diferensiasi itu apa saja? Oke, yang pertama saya membuat model ajar sesuai dengan kondisi anak di kelas saja. Terus setelah itu saya mempersiapkan kelompok anak tersebut. Setelah itu saya persiapkan metode cara penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak di kelas saya. Kemarin respon siswanya bagaimana? Alhamdulillah, pada saat pembelajaran alhamdulillah anak mindfulness, jadi berkesadaran penuh di kelas, anak tidak aktif, reaktif, dan alhamdulillah si materi-materi pembelajaran yang disampaikan dan anak-anak bisa berkonsentrasi penuh selama pembelajaran. Kedepannya mungkin peta adakah yang akan ditambahkan atau kekurangan kemarin pada saat pembelajaran gitu yang akan diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Tentunya mungkin yang menjadi kekurangan itu pada sisi persiapan kemudian dari kemarin ini untuk pembelajaran selanjutnya dari sarana dan prasarana juga harus disiapkan secara matang, terus materi juga bahan ajar itu harus dipersiapkan secara matang, terus kemudian si anak juga sebelum pembelajaran harus dipersiapkan supaya anak itu bisa berkonsentrasi ketika pembelajaran itu. Tapi sepenuhnya mungkin sudah tersampaikan ya pada saat pembelajaran kemarin. Iya, secara garis besar hampir semua pembelajaran, materi pembelajaran sudah tersampaikan dan tujuan pembelajarannya pun bisa dikatakan tercapai oleh siswa.